Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita memasuki pertemuan kedua. Di pertemuan ini kita akan membahas mengenai ilmu kalam dan ruang lingkup kajian. Pada pertemuan ini juga pertama kita membahas mengenai definisi ilmu kalam. Setelah kita membahas definisinya, lalu kita berbicara mengenai ruang lingkup kajian daripada ilmu ini. Baik, sebelum kita memulai pembahasan, mari kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu kalam, apa itu? Tentu ini pertanyaan paling mendasar bagi kita. Secara etimologis atau secara bahasa, kalam berarti percakapan atau perkataan. Tetapi percakapan atau perkataan ini bukan sekedar omongan biasa saja atau cuma sekedar berbual, tetapi percakapan atau perkataan yang mengandung maksud dan tujuan tertentu. Lalu secara terminologis atau secara istilah, ilmu kalam memiliki beberapa definisi yang diungkapkan oleh beberapa tokoh. Yang pertama, Husain Tripoli. Ilmu kalam adalah ilmu yang membicarakan mengenai cara menetapkan kepercayaan-kepercayaan dalam bidang keagamaan dengan bukti-bukti yang yakin. Lalu, menurut Abdurrahman Ibnu Khaldun, salah seorang ahli sosiologi dalam Islam, beliau menjelaskan ilmu kalam adalah ilmu yang mengandung argumen-argumen untuk menguatkan kepercayaan agama dengan dalil-dalil fikiran yang bertujuan untuk membantah orang yang menyeleweng dari sunnah. Ini definisi daripada Ibnu Khaldun. Lalu menurut Muhammad Abduh, salah seorang tokoh pembaharu Islam abad modern, beliau menjelaskan definisi ilmu kalam adalah ilmu yang membahas mengenai eksistensi ketuhanan, baik namanya maupun sifat-sifatnya, baik sifat wajib maupun sifat yang mustahil baginya, serta eksistensi para utusan Tuhan dalam menyampaikan risalah Allah sebagai kebenaran beserta sifat-sifat yang wajib dimiliki oleh utusan tersebut, juga sifat-sifat yang mustahil dimiliki. Baik, jadi dari beberapa definisi ini, kita dapat mengambil kesimpulan sementara atau hipotesis sementara bahwa ilmu kalam adalah ilmu yang membahas mengenai definisi ketuhanan, baik namanya maupun sifat-sifatnya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Apa ada nama lain dari ilmu kalam? Oh, jelas ada. Seperti yang saudara saksikan di slide ini. Di slide ini ada sebuah bundaran dipecah menjadi 3 bagian. Kalau kita melihat yang warna kuning, nama lain daripada ilmu kalam adalah ilmu tauhid. Apa itu ilmu tauhid? Ilmu yang membahas mengenai eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan YME atau Tuhan yang Maha Esa. Allah itu Maha Esa baik dari namanya, sifatnya, dan perbuatannya. Esa itu apa? Esa adalah satu yang tiada berbilang.
Kalau kita meyakini tauhid, kita meyakini Allah Subhanahu wa taala itu Sang Maha Esa, maka kita harus yakin bahwa tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang pertama. Nama lain ilmu kalam adalah ilmu tauhid. Lalu kita lihat di potongan yang berwarna orange. Di potongan yang oranye ini, ilmu kalam memiliki nama lain, yaitu ilmu usuluddin. Apa itu usuluddin? Ada dua kata, usul dan ad-din. Usul merupakan kata jamak, jam'un minal aslun. Kata jamak daripada asal, yang berarti asal, akar, atau pokok. Dan ad-din, yaitu agama. Jadi apa maksudnya? Ilmu-ilmu yang berbicara mengenai pokok-pokok ajaran agama. Dalam hal ini ajaran agama Islam. Pokok-pokok ajaran agama terdapat di mana? Yaitu dalam Al-Quran dan hadis. Oke ya, jadi gitu. Ilmu kalam, nama lainnya itu ilmu usuluddin atau pokok-pokok agama. Dan yang terakhir, apa nama lain dari ilmu ini? Yaitu ilmul aqaid. Aqaid jam'un minal aqidah. Aqaid merupakan bentuk kata jamak daripada akidah. Apa itu ilmu akidah? Ilmu tentang keyakinan dan kepercayaan atau creed atau credo kalau dalam bahasa agama lain ya. Creed atau credo, akidah, aqaid. Oke, jadi bisa dipahami ya teman-teman sekalian, ada 3 nama lain ilmu kalam, yaitu tauhid, usuluddin, dan aqaid, kepercayaan. Maka tidak heran kalau ilmu kalam, kalau kita menggunakan bahasa umum, memiliki nama lain juga, yaitu apa? Ilmu teologi. Teologi itu ilmu tentang kepercayaan, ritus-ritus kepercayaan. Tapi teologi Islam di sini, dalam hal ini ilmu kalam, berbeda definisi dengan teologi yang dipahami oleh kawan-kawan kita yang beragama Kristen atau Katolik. Kalau dalam agama Kristen, ilmu tentang ritual-ritual itu masuk dalam akidah. Sedangkan kalau di Islam itu dibedakan. Kalau tentang kepercayaan dan pokok-pokok keagamaan, usuluddin dan akidah. Maka kalau ritual seperti bagaimana cara sholat, bagaimana cara kita menyalurkan zakat kepada orang yang berhak menerima, dan bagaimana tata cara berhaji yang benar, itu ranahnya di ilmu fikih. Itu yang membedakan. Baik, selanjutnya. Kenapa sih ada ilmu kalam? Oke, kalau kita melihat pengertian atau definisi secara bahasa telah dijelaskan pada slide sebelumnya. Lalu begini, pada masa Nabi Muhammad hidup, ini ilmu belum ada. Sampai sahabat juga belum ada. Nah, tapi setelah masa Nabi, lalu sahabat dilanjutkan kepada masa tabi'in, awal abad Hijriah itu sudah terjadi polemik atau perdebatan mengenai status kalam Allah, dalam hal ini Al-Quran. Apa Al-Quran itu udah ada dari sejak dahulu kala atau kodim? Atau Al-Quran itu baru ada karena ditulis oleh manusia dan dibukukan juga oleh manusia? Nah, karena adanya polemik ini, maka
persoalan ini dinamakan dengan ilmul kalam. Adanya perdebatan, polemik. Lalu dasar dari disiplin ilmu kalam adalah dalil-dalil rasio atau logika. Sehingga para ahli ilmu kalam atau mutakallimin jarang menggunakan dalil-dalil akli, dalam hal ini Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali jika kebenaran suatu perkara telah ditetapkan melalui argumen-argumen rasio atau logika. Jadi intinya apa? Ilmu kalam ini ilmu yang lebih menitik beratkan kepada rasio, dalil rasio atau dalil-dalil logika. Semoga penjelasan ini bisa dipahami. Baik. Terus apa sih latar belakang yang menyebabkan munculnya ilmu kalam? Di sini ada kotak, beberapa kotak yang berwarna-warni. Saudara dapat membaca kotak-kotak tersebut. Nah, kalau kita melihat latar belakang awalnya ilmu kalam, ia muncul karena adanya faktor politik. Terutama pada peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Seperti yang kita tahu, pada masa khalifah ketiga ini sudah mulai gonjang-ganjing politik itu terjadi. Saudara bisa lihat di buku-buku sejarah Islam bagaimana situasi politik yang begitu kacau hingga akhirnya Utsman radhiyallahu anhu juga dalam situasi yang serba sulit berujung kepada pembunuhan sahabat Utsman. Lalu setelah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meninggal, kepemimpinan berganti kepada famili Nabi Muhammad, yang mana dia keponakan beliau dan menjadi menantu, yaitu Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Ketika masa khalifah Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu, kekacauan politik semakin memuncak, terutama ketika ada protes dari Muawiyah kepada Ali bin Abu Thalib, protes berkenaan dengan siapakah pembunuh Utsman. Terus juga mencoba untuk membuka kasus, di mana sih kejadiannya dan pembunuhnya siapa. Kalau ketahuan tolong dihukum seberat-beratnya. Karena tidak kondusif situasi, sehingga politik tambah kacau lagi. Apalagi adanya perang Jamal antara Ali bin Abu Thalib dengan istri Nabi Muhammad, yaitu Siti Aisyah, dengan beberapa sahabat seperti Tolhah dan Zubair. Lalu dilanjut kepada peristiwa perang Siffin antara kubu Ali bin Abu Thalib dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Saking kacaunya pertempuran tersebut, delegasi dari kubu Muawiyah, yaitu Amr bin As, melakukan strategi politik, mengangkat Al-Quran ketika pertempuran, hingga akhirnya kedua kubu tersebut saling gencatan senjata dan bertemu di suatu tempat, dan di sana melakukan suatu hal, yaitu tahkim, atau bahasa hari ini, bahasa politik sekarang adalah arbitrase. Arbitrase dilakukan untuk memanage konflik di antara kedua belah pihak. Karena adanya tahkim ini, maka umat Islam secara politik terbagi menjadi beberapa kelompok. Ada yang pro Ali, ada yang pro ke Muawiyah, dan ada yang nggak pro kedua-duanya. Nah, nanti dari sini lahirlah beberapa aliran. Pertama, yang pro kepada Ali bin Abu Thalib beserta keluarganya, ini nanti disebut Syiah. Terus ada yang golongan Muawiyah, nanti
Ada juga yang nggak pro kedua-duanya, bahkan kontra terhadap dua kubu ini, melahirkan sebuah kelompok yang bernama Khawarij. Awalnya dari politik. Nah, setelah politik muncullah perdebatan teologis mengenai masalah ketuhanan. Dalam hal ini muncul aliran Qadariyah dan Jabariyah. Kalau Qadariyah berpendapat bahwasanya manusia itu juga bisa berkehendak. Oke, Allah Maha menciptakan, tapi manusia juga bisa berusaha untuk mewujudkan sesuatu. Lalu ada aliran Jabariyah. Apa itu Jabariyah? Jabariyah itu merupakan sebuah aliran yang fatalism atau semua serba pasrah. Contoh, ada sebuah wabah pandemi di suatu wilayah. Kalau orang Jabariyah berpendapat, wah, ini kan udah takdirnya Allah Subhanahu wa taala, kersaning Gusti Allah. Jadi ya udahlah, kita terima saja takdirnya Gusti Allah. Ini sudah diskenario oleh Gusti Allah. Ya sudah, kita terima saja. Tapi kalau Qadariyah, oke, ini termasuk takdir, tapi kan kita juga harus cari tahu kenapa ada wabah pandemi. Apa yang menjadi penyebabnya? Misalkan contoh penyakit pes. Apa sih yang menyebabkan adanya pes di suatu wilayah? Oh, ternyata banyak tikus berkeliaran di got. Tikusnya sering kencing. Dari kencing tikus tersebut menimbulkan penyakit. Gimana caranya? Maka kebersihan lingkungan harus dijaga. Itu kalau kita berpikir secara Qadariyah. Kalau Jabariyah pokoknya pasrah. Kalau kata orang Jawa, nerimo ing pandum. Terima mawi pasrah. Pokoknya nerima saja. Ya sudah. Tuhan sudah menciptakan seperti itu. Kita hanya menerima saja. Pasrahkan saja. Oke, bisa dipahami ya teman-teman, bagaimana Qadariyah dan Jabariyah ini berkenaan dengan faktor teologis. Dari politik menuju teologis. Selain itu apalagi sih latar belakang adanya ilmu kalam? Nah, pada masa pertengahan, masa dinasti Abbasiyah, mulai terjadi dialog keilmuan antara tradisi Islam dengan tradisi Helenisme atau Yunani kuno. Pada masa dinasti Abbasiyah mulai terjadi penerjemahan buku-buku filsafat, terutama dari wilayah Yunani. Dari yang tadinya buku-buku itu berbahasa Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dari Persia diterjemahkan ke Arab, dari Romawi diterjemahkan ke Arab, sehingga adanya dialog antara dua peradaban, peradaban timur dan peradaban barat. Peradaban timur yaitu peradaban Islam, dan peradaban barat dalam hal ini Yunani dan Romawi. Sehingga dengan adanya dialog keilmuan tersebut, wacana dalam agama, dalam keagamaan Islam ini semakin berkembang. Ada filsafat, ada tasawuf, tasawuf juga macam-macam, tasawuf akhlaki, falsafi dan sebagainya. Ini karena adanya dialog keilmuan tersebut melalui usaha penerjemahan literatur-literatur asing ke dalam bahasa Arab. Jadi ini latar belakang daripada ilmu kalam tersebut. Kalau masih belum puas dengan penjelasan saya, silahkan merujuk kepada buku-buku ilmu kalam. Next. Sekarang pertanyaannya, apa sih ruang lingkup kajian ilmu kalam? Apa aja? Kita lihat di sini, di slide ini, ada 4 hal yang menjadi ruang lingkup kajian ilmu kalam. Yang pertama, ilahiyah atau kajian tentang eksistensi Tuhan, eksistensi Gusti Allah beserta sifat-sifatnya. Yang kedua, nubuwah atau eksistensi kenabian
dan kerasulan, juga mukjizat-mukjizat yang diterimanya. Bagi kita kaum muslim berkenaan dengan mukjizat para nabi dan rasul, tentu kita sudah mengerti dan kita sudah banyak yang tahu apa saja mukjizat itu. Jadi tidak perlu diterangkan di slide ini. Selanjutnya, ruang lingkup kajian berkenaan dengan ruhaniyah. Apa ruhaniyah? Yang bersifat rohani. Contoh malaikat, setan, jin, dan sebagainya. Dan yang terakhir, as-sam'iyah atau sesuatu yang berada di masa depan, something on the future. Apa aja something on the future? Contoh, gimana sih kehidupan alam kubur? Kayak apakah alam kubur itu? Apakah seserem yang kita bayangkan seperti di film-film horor itu? Bagaimana? Wallahu alam. Lalu ada surga, ada neraka, ada akhirat. Di sini termasuk ke dalam ranah kajian ilmu kalam. Nah, jadi teman-teman kalau pengen tahu ruang lingkup kajiannya gimana? Pertama ilahiyah, kedua nubuah, ketiga ruhaniyah, dan keempat sam'iyah. Baik, kita lanjut. Terus apa aja tema-tema seputar ilmu kalam? Di sini saya memberikan beberapa hal. Pertama, otoritas dan legitimasi politik seperti contoh Sunni, Syiah yang awalnya berasal dari konflik antara kubu Muawiyah dan Ali bin Abu Thalib. Kalau ditarik garis apa sejarahnya, emang dari awal sudah ada bibit-bibit pemberontakan, cuman belum terlalu kelihatan. Belum terlalu terang bibit politiknya itu. Nah, di zaman Ali ini sudah mulai terang bibit pemberontakan politik, otoritasnya, legitimasinya bagaimana. Selain itu, status pelaku dosa. Makanya di sini ada Khawarij, ada Murji'ah dan sebagainya. Contoh, Khawarij berpendapat orang yang melakukan dosa besar. Contoh dosa besar, bunuh orang. Kalau kata Khawarij, wah dia itu kafir, dia itu. Neraka balasannya. Tapi kalau Murji'ah, gimana? Kalau kata Murji'ah, misalkan seorang muslim melakukan dosa besar. Misalkan dia bunuh orang. Bunuh dengan sengaja itu. Bah itu mau ngerampok atau ngebegal dan sebagainya. Tapi dia muslim, gimana? Kalau Murji'ah berpendapat, enggak, dia nggak kafir kok. Dia tetap muslim dia. Tapi sayang, muslim yang nggak bagus. Nah itu. Terus kebebasan dan kehendak manusia, status kebebasan dan kehendak manusia dan kehendak Tuhan. Seperti kita contohkan dan Qadariyah juga Jabariyah. Seperti tadi ya, contohnya pandemi gimana cara nyikapinnya, apakah misalkan mentang-mentang ada pandemi di suatu wilayah, apa kita pasrah saja kepada Gusti Allah tanpa kita mau pergi berusaha untuk berobat ke rumah sakit atau ke klinik? Apakah kita diam saja di kasur? Nah, itu jadi pertanyaan juga. Kalau kita berpikir Jabariyah, ya wis lah, pasrah aja ke Gusti Allah, udah waktunya, gue pasrah aja deh, biarin ragaku sakit, biarkan saja. Tapi kalau Qadariyah, oke, gue sakit, badan gue sakit sekarang, apa yang harus gue lakukan? Oh iya, gue harus berusaha, gue pergi ke klinik, konsultasi sama dokter, kenapa gue sakit? Contoh sakit gigi, kenapa gue sakit gigi? Apa gue kebanyakan makan es krim? Atau gimana? Ngomong ke dokter. Itu kan bagian usaha ikhtiar. Nah itu. Tapi meskipun begitu, urusan sembuh atau enggak, tetap urusan Gusti Allah. Yang penting manusia usaha. Terakhir, sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini termasuk dalam tema-tema kajian ilmu kalam. Baik, dari sini kita dapat memahami bahwasanya ruang lingkup ilmu kalam intinya adalah masalah ketuhanan.
beserta sifat-sifatnya. Juga berkenaan dengan pemahaman manusia tentang Tuhan seperti apa. Terus kalau kita udah belajar ilmu kalam, manfaat buat kita apa? Mentang-mentang kita belajar tentang pemikiran manusia tentang Tuhan bagaimana, terus apa sih manfaat buat gua? Apa sih manfaat buat orang lain? Di sini ada beberapa manfaat atau urgensinya. Pertama, menguatkan keimanan. Oh, dengan kita mempelajari ilmu kalam, kita jadi tahu. Oh, ternyata Islam itu bagaikan taman sari yang begitu luas, yang begitu beragam, tanaman yang tumbuh di dalamnya, terus bunga-bunganya itu bermekaran, ada bunga yang berwarna merah, ada putih, ada kuning dan sebagainya. Sehingga kalau dilihat mata itu, wow, sungguh sangat indah dunia ini. Beragam-ragam, tapi bagaimana caranya kita menguatkan prinsip kita, prinsip hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, memberikan solusi terhadap penyimpangan ajaran. Contoh gini, ilmu kalam ini kita membahas yang masa lalu dan yang masa sekarang terjadi. Nah, kalau ada masyarakat nanya ke kita, kok ada ya kelompok yang sangat keras, yang ekstrim banget dalam memahami makna jihad. Ini kenapa? Kita bisa jelasin, ini akarnya dari sekian, dari sekian. Kenapa dia bisa begitu? Oh, karena adanya faktor politik yang membuat dia kecewa. Terus bagaimana solusinya? Jangan sampai kita ngikutin kayak begitu. Kita harus menjaga diri kita dari ajaran-ajaran yang menyimpang. Lanjut, pondasi keimanan. Jadi kita dapat membangun dengan ilmu kalam ini, membangun pondasi keimanan kita. Semakin yakinkah kita dengan apa yang kita pahami, apa yang kita pelajari selama ini. Terus mengamalkan ajaran Islam dengan baik. Jika kita udah tahu berbagai macam ragam, warna, dan jenis-jenis dari aliran teologi Islam, jadi kita dapat mengambil prinsip tegas, oh kita memahami ini, kita harus mengamalkan ajaran Islam dengan baik. Terus solusi arahan bagi orang-orang yang meminta nasihat. Sama seperti poin nomor 2, gimana ceritanya kalau ada ajaran menyimpang, kita bisa ngasih tahu, oh Pak, kalau ada ajaran yang menyimpang, kita juga harus menjauhi Pak, kita jauhi. Tapi meskipun begitu, kita jauhi bukan berarti kita main hakim sendiri. Nggak boleh. Apalagi kalau udah hidup di negara kayak begini. Kalau ada aliran menyimpang, ya lapor ke pihak berwajib. Para ulama bertujuan untuk meluruskan ajaran secara keagamaan, tapi kalau secara hukum tetap pihak berwajib. Dan terakhir, pengarahan ke jalan yang benar. Oke ya, jadi setelah kita mempelajari ilmu kalam, kita dapat tahu, oh ini poinnya sekian, sekian, sekian. Jadi intinya ilmu tentang ketuhanan atau teologis, meskipun pengertian teologis Islam dan Kristen berbeda. Nah, sebelum saya menutup pertemuan ini, ada 2 kata-kata mutiara. Anggap saja motivasi buat kita. Yang pertama dari almarhum Bapak Harun Nasution, salah seorang pemikir Islam pada era 70-an, 80-an. Nah, kata Pak Harun, setiap orang yang ingin menyelami seluk-beluk agamanya secara mendalam, perlu mempelajari teologi yang terdapat dalam agama yang dianutnya. Itu Pak Harun. Yang kedua, dari Muhsin Mahdi, ilmu kalam lahir dalam tradisi intelektual. Tradisi intelektual adalah upaya yang dilakukan oleh masyarakat beragama untuk menemukan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan akal dalam masyarakat tertentu dan mencoba menyelaraskan hubungan antara akal dengan apa yang disebut wahyu. Oke, bagi teman-teman yang ingin mempelajari seluk-beluk agamanya, terutama Islam, mari kita sama-sama mempelajari ilmu teologi atau ilmu kalam. Kenapa? Dengan begitu kita bisa tahu kunci-kuncinya. Ibaratnya,
passwordnya sekian, 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 kita bisa tahu. Teologi itu merupakan kunci kita untuk menggapai password-password yang ada dalam ilmu keagamaan. Apapun agamanya. Mau belajar Islam, kita belajar ilmu kalam. Mau belajar Kristen atau Katolik, pelajarilah teologi Kristiani dan Katolik. Mau belajar tentang Buddha, mau belajar tentang Hindu, mau belajar tentang Yahudi. Mari kita pelajari ilmu-ilmu teologi yang terdapat dalam agama tersebut. Karena kita Islam, kita pelajari ilmu kalam. Nah, ini referensi-referensinya. Kalau teman-teman yang belum bisa baca referensi berbahasa Arab, maka ada referensi berbahasa Indonesia. Contohnya almarhum Bapak Harun Nasution, Teologi Islam, aliran-aliran sejarah, analisa perbandingannya. Terus nanti Pak Amin Abdullah dari Jogja, Falsafah Kalam di Era Postmodernisme. Atau referensi-referensi yang berkaitan dengan ilmu kalam. Baik, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar dan salam sukacita.